Menyebut nama Club Project yang terbayang adalah alunan musik indah dan romantis serta syair yang begitu puitis. Tidak heran kalau tembang-tembang milik grup musik yang telah berganti nama menjadi Nukla ini senantiasa teringat dan dikenang sepanjang masa. Karena alasan itulah sebuah stasiun TV swasta menggelar konser tribut atau penghormatan untuk Kla. Sejumlah tembang-tembang andalan Kla yang pernah menjadi hits di tanggal lagu kala itu pun kembali diaransemen ulang dan dinyanyikan oleh sejumlah penyanyi papan atas. Halo, apa kabar? Di sore hari ini saya Usi hadir kembali bersama Kabar Kabari yang akan menyajikan kabar-kabar yang layak kami kabar-kabarkan karena kami Kabar Kabari. Pemirsa, tak ada kabar yang tak kami Kabar Kabari. Walaupun perceraian telah diputuskan, namun Dewi Huges ingin memperjuangkan haknya. Senin pagi tadi presenter bertubuh subur ini mengajukan banding atas pembagian harta Gonogini yang dinilainya tidak adil. Akhirnya, kisah tragedi rumah tangga yang menguras air mata dan perhatian masyarakat ini berakhir dengan keluarnya keputusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang mengabulkan gugatan Huges untuk bercerai dari Ahmad Hestiavin. Saat palu terakhir diketukan, Afin yang hadir di persidangan terakhir itu mengaku puas dengan keputusan hakim yang membagi sama rata harta Gonogini yang selama ini menjadi sumber persoalan. Kepuasan Afin rupanya tidak menjadi kepuasan bagi Huges. 2 minggu setelah keputusan dijatuhkan Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Huges bersama kuasa hukumnya memutuskan untuk naik banding. Ia menggugat pembagian hasil jerih payahnya selama ini yang dianggap belum memenuhi unsur keadilan. Ingin kita perjuangkan adalah penegakan hukum. Huges dan kuasa hukumnya menilai hakim tidak memperhatikan bukti-bukti mengenai sumber penghidupan serta harta bersama selama pernikahan. Afin tidak pernah membiayai keluarga yang mana sebagai kepala keluarga dia wajib memberikan nafkah lahir dan batin kepada keluarga. Yang jelas yang namanya harta bersama itu adalah yang dapat dibagi dua adalah harta bersama yang merupakan penghasilan dari suami, bukan harta bersama yang berasal penghasilan dari istri. Oleh karena itulah hukum melindungi perempuan ini diberikan haknya separuh dari harta penghasilan suaminya selama mereka berkeluarga, bukan sebaliknya. Tidak banyak yang diinginkan Huges dan kuasa hukumnya. Tidak juga bagian yang lebih besar. Yang mereka inginkan hanya satu, agar hakim memperhatikan kembali fakta-fakta yang terpampang jelas dalam kasus ini. Selama ini Afin menyatakan bahwa dia adalah manajer. Dan sebagai manajer dia punya hak mendapatkan suatu gaji, penghasilan, dan itu boleh. Saya akan berhitung dan setelah saya hitung nilainya minus. Di atas itu semua, Huges menegaskan kalau langkah ini terpaksa ia tempuh bukan untuk memperpanjang persoalan, apalagi meributkan materi, melainkan demi keadilan. Terlepas kalau rezeki hidup mati jodoh itu dari Allah, tapi sebagai manusia kita berikhtiar. Meski berjanji akan berupaya keras untuk mencari keadilan, Huges tetap mengaku pasrah dan menyerahkan hasil akhir kepada Yang Maha Kuasa. Setelah ungkapan panjang lebar dalam acara jumpa pers Minggu siang lalu, Huges juga mengungkapkan keinginan untuk hidup normal dan berhenti dikejar penjelasan mengenai persoalan hukum yang tengah dihadapinya itu. Hari ini Huges menyatakan bahwa ini adalah hari terakhir Huges bercerita tentang kasus Huges. Saya hanya minta doa dari teman-teman semuanya, dan selanjutnya semua urusan kasus ini teman-teman bisa ngobrol langsung dengan Ibu Elsa Syarif. Cepat. Kalau Andre Hehanusa tampak selalu berseri-seri bulan-bulan belakangan ini, bukan tanpa alasan. Karena ia tengah menanti hadiah istimewa yang akan dipersembahkan sang istri sebagai wujud dari rasa cinta mereka berdua.
Kalau perkiraan dokter tidak meleset, Andre Hehanusa dan Cut Rizky Theo sang istri akan kehadiran tamu kecil yang selama ini bersarang di rahim Rizky 3 bulan mendatang. Memang masih cukup waktu untuk bersiap-siap. Namun, pelantun lagu Bidadari ini mengaku sudah tidak sabar. Maklum saja untuk mendapatkan adik bagi Andrew Julian putra Hehanusa anak pertamanya yang lahir 8 tahun lalu itu membutuhkan penantian yang amat panjang. Jadi tidak heran kalau ia telah mempersiapkan sebuah nama yang indah untuk sang calon bayi sejak sang istri diketahui tengah berbadan dua. Kehamilan ini sudah 6 bulan. Tadinya saya kira perempuan, saya udah keluarin namanya di media. Ternyata ngecek dokter laki. Saya bingung lagi namanya. Jadi maaf ini. Namanya jadi laki ini sebenarnya. Tadinya udah nemu yang untuk cewek namanya Kiara. Ini sekarang bingung. Nggak ada. Sama sekali nggak ada dibayangin, saya tetap cewek. Iya. Keinginan memang tidak selalu seiring sejalan dengan takdir. Andre pun menyadari benar hal itu. Makanya ia tidak bisa kecewa saat sang calon bayi yang diimpikannya terlahir sebagai perempuan, ternyata hasil USG dokter sebaliknya. Keinginannya apa aja dikasih Tuhan saya terima, tapi karena anak pertama saya cowok, ada baiknya. Tapi ya pemberiannya saya terima aja. Diberi titipan seorang anak lagi saja sudah cukup membuatnya bahagia. Jadi soal jenis kelamin tidak lagi ia pentingkan. Ia hanya ingin segera melihat sang buah hati lahir ke dunia. Kalau Andre antusias, sang istri justru terserang kekhawatiran mendadak menjelang bulan-bulan kelahiran. Menurut istri saya, dia agak tegang karena mungkin sudah cukup lama dari 8 tahun anak saya. Ketegangan dia cuman persiapan mental dia bahwa kondisi umur dia udah cukup berumur, itu aja. Sama-sama mungkin ya biologis lah ya. Untunglah ketegangan yang berlebihan itu tidak diikuti dengan mabuk dan ngidam serta keinginan yang di luar jangkauan. Untuk yang satu itu, Andre lah yang berlega hati. Pada saat yang pertama kita sering makan pecel lele di Menteng. Itu aja. Saya tidak pernah ngidam, saya ngidam cium-cium perutnya. Itu bukan ngidam ya. Ngomong-ngomong, setelah anak kedua lahir nanti, masih adakah keinginan Andre untuk tambah momongan? Kalau bisa 7. Bikin choir, bikin vokal grup, top. Biar bisa nyanyiin Delon. Perjalanan karir band Nukla dinilai tidak secerah dibandingkan dengan bandnya terdahulu, Kla Project. Kabarnya beberapa stasiun televisi memboikot band tersebut karena dinilai kurang kooperatif dengan mereka. Menyebut nama Kla Project yang terbayang adalah alunan musik indah dan romantis serta syair yang begitu puitis. Tidak heran kalau tembang-tembang milik grup musik yang telah berganti nama menjadi Nukla ini senantiasa teringat dan dikenang sepanjang masa. Karena alasan itulah sebuah stasiun TV swasta menggelar konser tribut atau penghormatan untuk Kla. Sejumlah tembang-tembang andalan Kla yang pernah menjadi hits di tanggal lagu kala itu pun kembali diaransemen ulang dan dinyanyikan oleh sejumlah penyanyi papan atas. Sayangnya pertunjukan yang seharusnya berjalan sempurna dan membuat para penikmatnya bernostalgia sedikit terasa kurang karena ketidakhadiran satupun dari anggota grup musik ini. Tidak Katon Bagaskara ataupun Adi Adrian sang keyboardis, apalagi 2 personil baru mereka. Bukan tanpa sebab kalau pertunjukan tribut Tukla itu tidak menampilkan satupun personil grup musik Kla. Kabar yang beredar sebelum konser musik itu digelar, grup musik ini mendapat boikot dari stasiun TV tersebut hingga tidak bisa tampil di sana. Bisa aja gitu, spekulasi kan namanya spekulasi. Bisa pemikirannya boikot atau apa gitu, miring apa. Tapi kita pikir enggak seperti itu kok. Kemarin tuh acara tuh kami senang dan bangga gitu karena ada acara tribute. Iya kan, tribute itu ya menghargai karya-karya Kla ya kan. Dan saya senang gitu. Sempat juga beredar kabar sebenarnya Katon Bagaskara lah yang mendapat boikot dari stasiun TV tersebut karena dinilai terlalu banyak tuntutan setiap kali diundang untuk naik panggung.
Sayang, Katon tidak dapat hadir untuk mengomentari kabar tersebut karena sedang tidak ada di Jakarta. Tapi Adi lagi-lagi membantahnya. Oh enggak. Mereka kan saya diwawancara. Saya diwawancara, ya kan, saya ngobrol tentang sejarah, tentang apa, Katon juga ngobrol.